Kalau tegangan dan regangan hubungannya seperti ini, sedangkan tadi definisinya waktu ini untuk tegangan normal itu adalah gaya normal N dibagi dengan luas penampang. Ya. Lalu regangannya sendiri definisinya adalah perpindahan atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal L. Dan hubungan tegangan dengan regangan seperti ini, kita bisa langsung hubungkan antara perpindahan ini, pertambahan panjang ini dengan gaya dalam jadinya ya. Jadi saya ingin mendapatkan delta sebagai fungsi dari N. Begitu. Kalau gitu mulainya dari sini saja kan ya. Delta itu adalah epsilon dikalikan L. Epsilonnya sendiri ambil dari sigma dibagi E ya, tegangan dibagi dengan E. Lalu sigmanya ambil dari sini, N dibagi A ya. N dibagi A. Ini ada E dan L ya. Jadi pertambahan panjang sebagai fungsi dari gaya normal adalah yang ini ya. Jadi kalau saya punya satu batang panjangnya L, saya tarik dengan gaya P. Begini misalnya, saya bisa langsung tahu pertambahan panjangnya berapa ya. Deltanya sama dengan berapa menggunakan fungsi formula ini. Gaya normal di sepanjang ini nilainya sebesar P mestinya ya, Anda potong dimanapun, nilainya sebesar P, dikalikan dengan panjang awalnya L, dibagi dengan luas penampang batang ini, dibagi lagi dengan modulus elastisitas dari batang ini. Ya. Jadi kita bisa langsung dapatkan pertambahan panjang sebagai fungsi dari beban jadinya. Ya. Seperti fungsi dari gaya dalam sebenarnya. Tapi gaya dalam kan disebabkan oleh beban. Jadi problem biasanya di sini kan ya. Problem itu di tingkat struktur kan ya. Kecuali dibalik-balik seperti PR yang nomor berapa itu? Nomor 5 itu diketahui tegangan gitu ya. Umumnya kalau kita membahas struktur yang diketahui beban ya. Dari beban cari gaya dalam, dari gaya dalam cari tegangan. Kalau ada deformasinya ya ada regangannya. Atau kalau enggak langsung ke sini deformasinya. Nah, ada batasannya fungsi ini ya. Dia berlaku sepanjang parameter yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan itu konstan ya. Formula ini. Artinya ini berlaku kalau di satu segmen ini L-nya konstan, L sih ya konstan. Udah jelas ya. Luas penampangnya konstan ya. Jadi tidak boleh ada yang lebih besar seperti salah satu problem di PR Anda itu. Kemudian ada satu lagi yang begini ya. Lalu diberi gaya P. Misalnya ya. Lalu Anda diminta ngitung deltanya. Gaya dalamnya di sepanjang batang ini sama N semua nih. Kalau Anda potong sebesar P semua nilai normalnya ya. Kalau kita potong di sini gaya dalamnya sebesar P. Potong di sini sebesar P juga. Ini AB dan BC gitu misalnya ya. Tapi luas penampangnya beda ya. Ini A1 misalnya, ini A ya. Karena yang satu lebih kecil. Nah, formula ini nggak bisa dipakai langsung seperti ini, tapi kita bisa gunakan deltanya adalah pertambahan panjang bagian AB. Bagian AB itu gaya dalamnya kan P ya. Panjangnya ini kata 1, ini panjangnya L2. Itu adalah PL1 dibagi dengan A1E. Ini nggak tahu, materialnya kalau mau beda kita kasih 1 juga. Ya. Jadi ini dengan ini bahannya beda, yang ini baja, ini aluminium misalnya. Nah, ini ditambah dengan gaya dalam di sini masih P, ya P lagi. Atau N dulu aja, biar kalau gaya dalamnya berbeda ya. N1 gaya dalam di sini. Kalau yang ini pakainya gaya dalam di bawah sini, N2.
L2, A2, E2. Ya. Jadi kalau ada segmen yang parameternya berubah, baik gaya dalamnya, luasnya, modulus elastisitasnya, maka formulanya harus dipisahkan ya, untuk setiap segmen-segmen yang konstan ya. Gitu ya. Di antara ini bisa saja gaya dalam, kalau gaya dalam yang berubah seperti apa? Kalau misalnya kayak di problem itu ada gaya satu lagi di sini misalnya ya. Jadi yang sini N-nya P ditambah dengan gaya ini, sementara yang bawah ini N-nya adalah P aja misalnya. Tetap pakai yang ini jadinya ya. Jadi yang lebih umum formulanya seperti ini ya. Kalau banyak ya tinggal dijumlahkan saja ya. NI, LI, AI, EI untuk sejumlah segmen yang ada ya. Nah, kalau perubahannya pelan-pelan begitu, menerus, misalnya batangnya begini. Gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi luas penampangnya berubah secara linear sampai sini. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau perubahannya continue begini. Kalau ini kan diskrit ya. A-nya sama sampai di sini, terus A-nya berbeda sendiri. Jadi kita bisa jumlahkan masing-masing. Ya. Kalau continue begini bagaimana? Deltanya. Apa yang bisa kita lakukan? Jam segini sudah bangun mestinya ya. Kira-kira gimana? Kalau A-nya berubahnya seperti ini, jadi kita nggak bisa buat berapa bagian ini, nggak akan bisa ya. Terlalu banyak bagiannya. Jadinya diapakan mestinya? Integral, Pak. Integral. Integralnya gimana? Ya, apa sajalah fungsi dari, kita sebutkan X di sini ya misalnya ya. Kalau A-nya berubah terhadap X, kan A-nya berubah nih. X-nya sama dengan 0, luasnya sekian. X-nya 0,5, luasnya sudah berubah ya sampai ke sini. Begitu artinya berubahnya terhadap X ya. Ya, integrasinya terhadap dx mestinya ya. Dan batasnya ya dari sepanjang segmen ini. Kalau ini 0 ujungnya L, ini integralnya mesti 0 sampai L. Nah, argumen yang di dalamnya boleh saja berubah ya. Misalnya N-nya kalau berubah ya masuk situ. Kalau dia nggak berubah dia bisa boleh keluar. Dibagi dengan A-nya juga boleh berubah, E-nya juga boleh berubah kalau memang gitu ya. Jadi ini yang lebih umum lagi ya. Integral itu kan kalau dia jadi diskrit jadi penjumlahan. Kalau penjumlahan kalau semua isinya sama jadinya jadi satu yang ini. Oke, jadi deformasi bisa kita hitung dari 1 dari 3 formula inilah. Tergantung kondisi strukturnya ya.